Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas metode pengujian perangkat lunak dengan konsep desain black box. Definisi dari black box menurut Myers di sini adalah proses menjalankan program dengan maksud untuk menemukan kesalahan. Menurut IEEE, black box testing di sini adalah pengujian yang mengabaikan mekanisme internal sistem atau komponen dan fokus mata-mata pada output yang dihasilkan yang merespon input yang dipilih dan kondisi eksekusi. Pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi pemenuhan sistem atau komponen dengan kebutuhan fungsional tertentu. Pada black box testing digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang, di mana kebenaran pengujian dilihat dari keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahannya. Konsep dari black box testing di sini adalah kita memperhatikan input yang kita masukkan ke dalam sistem dan hasil yang diperoleh dari sistem, di mana pada black box testing, kita tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh sistem tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab dari pengujian black box testing. Yang pertama, bagaimana validasi fungsional akan diujikan? Yang kedua, jenis input apa yang akan membuat kasus pengujian menjadi lebih baik? 3. Apakah sistem akan sangat sensitif terhadap nilai input tertentu? 4. Bagaimana batasan dari suatu data itu diisolasi? 5. Berapa rasio data dan jumlah data yang dapat ditoleransi oleh sistem? 6. Apa akibat yang akan timbul dari kombinasi spesifik data pada operasi sistem? Jadi, di sini ada 6 pertanyaan yang harus kita jawab pada saat kita melakukan pengujian black box. Sedangkan pengujian black box memiliki tujuan, kita akan menemukan fungsi yang tidak benar atau fungsi yang hilang. Kita menemukan kesalahan interface, kita temukan error pada struktur data atau akses database eksternal, kemudian menemukan error pada kinerja, menemukan error pada saat inisialisasi dan terminasi, menemukan kesensitifan sistem terhadap nilai input tertentu, dan menemukan batasan dari suatu data. Terdapat beberapa metode atau teknik pengujian black box. Pada video kali ini kita akan bahas 3 metode pengujian black box. Yang pertama adalah metode graph based. Yang kedua adalah metode equivalence partitioning. Dan yang ketiga adalah boundary value analysis. Baik, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam metode graph based. Pada metode graph based, langkah yang dilakukan adalah memahami objek. Di sini adalah data dan program yang dimodelkan di dalam perangkat lunak. Langkah selanjutnya menentukan sederetan pengujian yang membuktikan bahwa semua objek memiliki hubungan antara satu dengan yang lain.
Representasi simbolik dari grafik ditunjukkan bahwa di sini ada 3 objek 1, objek 2, dan objek 3, di mana di antara ketiga objek ini ada keterhubungan. Objek 1 dan objek 2 ada terhubungan yang ditunjukkan dengan link terarah. Pada link terarah terdapat bobot linknya. Kemudian pada objek 2 dan objek 3, karena memiliki lebih dari satu keterhubungan, maka dia bisa menggunakan link paralel. Kemudian objek 1 dan objek 3 yang ada hubungan dan hubungan itu saling mempengaruhi, maka bisa menggunakan link simetris. Di mana pada metode grafik, simbol yang digunakan adalah satu adalah lingkaran. Lingkaran ini atau simpul atau node merepresentasikan sebuah objek. Tanda panah atau dia merupakan link merepresentasikan hubungan antar objek. Kemudian ada beban simpul atau node weight yang menggambarkan properti dari suatu simpul. Beban link atau link weight menggambarkan karakteristik suatu link. Di sini adalah contoh grafik pengolahan kata. Kita menggunakan Microsoft Word. Ada 3 node, yaitu new file, dokumen file, dan dokumen teks. Pada objek new file dan objek dokumen window terdapat hubungan, yaitu menu select membangkitkan. Pada hubungan ini memiliki bobotnya, yaitu waktu pembangkitan kurang dari 1 detik. Dan pada objek dokumen window dan objek dokumen teks terdapat 2 hubungan, yaitu yang pertama adalah membolehkan editing dan hubungan yang kedua adalah berisi. Sedangkan pada objek new file dan objek dokumen teks, di sini terdapat hubungan dihadirkan sebagai pendekatan pengujian. Pada pengujian berbasis graph-based yang perlu diperhatikan, pertama adalah kita definisikan semua simpul dan beban simpul di mana objek dan atribut itu didefinisikan. Sehingga kita tentukan titik mulai atau simpul masuk dan berhenti atau simpul keluarnya. Yang kedua adalah kita bangun link dan beban link kemudian diberi nama. Yang ketiga, masing-masing link dipelajari secara terpisah sehingga test case dapat kita desain. Yang keempat, jika terdapat hubungan transitif, maka pelajari hubungan tersebut untuk menentukan bagaimana pengaruh hubungan tersebut menyebar pada objek yang ditentukan. Contoh hubungan transitif di sini adalah terdapat 3 objek, yaitu objek X, objek Y, dan objek Z, di mana hubungannya adalah X diperlukan untuk menghitung Y, Y diperlukan untuk menghitung Z, sehingga dibangun hubungan transitif antara X dan Z, yaitu X diperlukan untuk menghitung Z, karena di sini tadi ada X diperlukan untuk menghitung Y, Y diperlukan untuk menghitung Z, maka hubungan transitif antara X dan Z adalah X diperlukan untuk menghitung Z. Secara grafis dapat kita gambarkan, di sini adalah objek X, kemudian ada objek Y karena X dibutuhkan untuk menghitung Y, kemudian dari Y tadi ada objek Z karena di sini adalah Y dibutuhkan untuk menghitung Z. Sehingga hubungan transitifnya adalah
X dibutuhkan untuk menghitung Z. Inilah yang disebut dengan hubungan transitif. Untuk link simetris, bila link tersebut benar-benar dua arah simetris, maka harus diuji kedua arah tersebut. Pada saat desain test case dimulai, harus diperhatikan cakupan simpul atau node coverage dan cakupan link atau link coverage. Baik, untuk metode black box testing yang kedua adalah metode equivalence partitioning. Pada metode ini merupakan test case yang ideal untuk mengungkapkan kelas kesalahan, karena pada teknik ini berusaha mengungkapkan kelas-kelas kesalahan sehingga mengurangi jumlah total test case yang harus dikembangkan. Metode ini membagi domain input dari suatu program ke dalam kelas-kelas data sehingga test case dapat diperoleh. Kelas data yang terbentuk disajikan sebagai kondisi input dalam kasus uji. Kelas merupakan himpunan nilai-nilai yang valid dan tidak valid. Desain test case partisi ekuivalensi didasarkan pada evaluasi terhadap kelas ekivalensi untuk suatu kondisi input. Kondisi input bisa merupakan suatu range harga, harga numerik atau harga khusus atau harga tertentu, serangkaian harga atau himpunan, dan suatu kondisi boolean. Di mana kelas ekivalensi dapat ditentukan sesuai pedoman sebagai berikut. Bila kondisi input berupa suatu range, maka input kasus ujinya 1 valid dan 2 invalid. Bila kondisi input berupa harga khusus, maka input kasus ujinya 1 valid dan 2 invalid. Bila kondisi input berupa anggota himpunan, maka input kasus ujinya 1 valid dan 2 invalid. Bila kondisi input berupa anggota boolean, maka input kasus ujinya 1 valid dan 1 invalid. Untuk contoh, di sini ada sebuah aplikasi perbankan otomatis di mana aplikasi ini digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi dengan bank menggunakan ATM. Untuk aksesnya menggunakan password atau PIN dengan 6 digit dan diikuti dengan serangkaian perintah kata kunci yang memicu berbagai fungsi perbankan. Sebagian input dari aplikasi ini adalah 1. Password atau PIN yang terdiri dari 6 digit. 2. Pilihan menu yang terdiri dari penarikan, pembayaran, informasi, transfer, dan lain-lain. Pada kondisi input ini yang sesuai dengan masing-masing elemen data untuk aplikasi perbankan tersebut adalah 1. Password atau PIN, di mana di sini kondisi input berupa range yang terdiri dari 6 digit numerik. Yang kedua adalah pilihan menu. Pada kondisi ini dia berupa himpunan, berisi beberapa pilihan atau perintah menu. Data test case yang didesain adalah ketika input password atau PIN ini kondisi input berupa range, maka kita membutuhkan 1 kondisi valid dan 2 kondisi invalid. Untuk kondisi valid, maka di sini yang kita masukkan adalah nilai integer yang terdiri dari 6 digit. Sedangkan untuk kondisi invalid, maka di sini disajikan data dengan 5 digit. Dan kondisi invalid yang kedua adalah data numerik dengan 4 digit. Input yang kedua yaitu pilihan menu, di mana kondisi input himpunan.
pada kondisi input himpunan, maka kita membutuhkan satu kondisi valid. Kondisi validnya di sini adalah penarikan, pembayaran, informasi, dan transfer. Jadi, untuk kondisi valid di sini adalah semua anggota himpunan dari input yang ada. Sedangkan untuk invalid, kita membutuhkan dua data invalid. Invalid yang pertama disajikan di sini adalah sebuah inputan berupa numerik. Dan invalid kedua adalah menu yang tidak ada pada transaksi perbankan tersebut. Di sini ada cancel, stop, enter, dan clear. Baik, itu adalah dua metode dari pengujian black box. Untuk metode yang ketiga adalah boundary value analysis. Boundary value fokus pada suatu batasan nilai di mana kemungkinan terdapat cacat yang tersembunyi. Boundary value atau BV mengarahkan pada pemilihan kasus uji yang melatih nilai-nilai batas. BV merupakan desain teknik kasus uji yang melengkapi equivalent class testing daripada memfokuskan hanya pada kondisi input. BV juga menghasilkan kasus uji dari domain output. Menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah ring nilai yang valid. Menguji nilai maksimal dan minimal. Menerapkan 1 dan 2 untuk output. Menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukurannya berupa array. Langkah-langkah testing yang pertama adalah kita identifikasi kelas-kelas yang ekuivalen. Kemudian yang kedua, identifikasi batasan untuk tiap equivalent class. 3. Buat test case untuk tiap batasan suatu nilai dengan memilih titik pada batasan, 1 titik pada nilai bawah batasan, dan 1 titik pada nilai atas batasan. Contohnya di sini adalah nilai gaji, di mana boundary value-nya, batas minimumnya adalah $1.000 per bulan dan batas maksimumnya $83.333 per bulan. Tes data input untuk batas bawah adalah $999, $1.000, dan $1.001. Sedangkan untuk batas atas adalah $83.332, $83.333, dan $83.334. Ini adalah ketika kita melakukan pengujian black box dengan menggunakan boundary value analysis. Kesimpulannya di sini bahwa metode graph-based mengeksplorasi hubungan dan tingkah laku objek-objek data. Sedangkan untuk partisi ekivalensi membagi domain input ke dalam kelas data yang memungkinkan untuk melakukan fungsi perangkat lunak tertentu. Sedangkan untuk analisis nilai batas, dia memeriksa kemampuan program untuk menangani data pada batas yang dapat diterima. Pada exceptional condition, di sini bahwa komponen utama dari pengujian suatu transaksi adalah data testing. Boris Bezer dalam bukunya menyarankan bahwa 30 sampai dengan 40% dari pengujian suatu transaksi adalah generating. Yang kedua adalah capturing, kemudian extracting test data. Dan
Jangan dilupakan bahwa kegiatan tersebut juga membutuhkan resource waktu dan personel dalam suatu proyek. Pengujian mengenai alur dari suatu transaksi relatif mudah dilakukan karena sebagian besar hanya memperhitungkan valid atau tidak validnya data yang dimasukkan. Hal yang lebih sulit dilakukan adalah menguji exceptional condition seperti low memory, disk full, connection loss, driver not loaded, dan lain-lain. Tester membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk melakukan simulasi tersebut jika dilakukan secara manual. Sehingga di sini, untuk itu telah tersedia sebuah tool yang bernama Holodeck yang dibuat oleh James Whittaker dan timnya dari Florida Institute of Technology, di mana Holodeck melakukan monitor terhadap interaksi antara aplikasi dan sistem operasi. Holodeck melakukan pencatatan terhadap aktivitas sistem dan memungkinkan tester untuk melakukan simulasi seperti low memory, disk full, connection loss, driver not loaded, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari interface Holodeck. Pada kolom pertama ini adalah fitur yang kita gunakan untuk mengukur kegagalan disk. Pada kolom kedua di sini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk mengukur kegagalan memori atau memonitoring kegagalan memori. Yang ketiga adalah untuk memonitoring kegagalan jaringan, dan yang keempat adalah untuk memonitoring kegagalan register. Baik, demikian dari pengujian black box yang saya sampaikan dengan menggunakan 3 metode. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya.